Oke, baik kalau begitu. Eh, Sekarang kita akan langsung berlanjut ke laporan dari Jepang langsung mengenai kondisi pandemi di sana. Sudah bergabung bersama kita Bu Ari Nursanti yang akan melaporkan langsung dari Jepang. Baik, Bu Ari masih di mute itu suaranya. Ya, terima kasih Mbak Ratu. Baik, sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya di Jepang di sana? Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang di Jepang nih? Di sini jam 1.32 ya, beda 2 jam. Lebih cepat daripada Jepang, daripada Indonesia. Baik, kalau gitu. Bu, nih terkait dengan kondisi pandemi di sana nih, apakah Ya. kasus harian justru meningkat atau menurun? Kasus harian di sini alhamdulillah menurun drastis ya sejak dari awal September ke sekarang ini, sehingga pemerintah berencana untuk mengakhiri state of emergency, karena selama kurun waktu dalam bulan September ini kan kita dari sedang masa SOE sehingga banyak sekali yang dibatasi gitu ya, termasuk untuk makan di restoran itu hanya boleh sampai jam 8. Nah, rencananya kalau terus decline ini ada kemungkinan katanya nanti restoran udah bisa buka sampai jam 9. Kemudian mungkin sekolah-sekolah juga termasuk sekolah kami ya, Sekolah Indonesia Tokyo mungkin udah bisa masuk full lagi setiap hari seperti itu. Alhamdulillah, artinya udah Ya. mulai dilonggarkan ya semuanya di sana untuk aturannya. Ya, semoga nanti November nanti Oktober nanti ya, maaf. Amin, moga-moga cepat ya dilonggarkan. Ini Amin. sebenarnya juga keadaan sehari-hari di sana tuh seperti apa sekarang kalau gitu? Nah, Apa? sebetulnya kalau di sini ya di Tokyo, kalau menurut saya tetap rame aja ya sebetulnya walaupun pandemi. Cuman karena gaya hidup di sini memang masyarakatnya udah terbiasa ya memakai masker dari sebelum adanya corona, juga rajin cuci tangan gitu ya, rajin memakai hand sanitizer. Jadi itu sudah membudaya. Sebetulnya bukan hal yang aneh ketika sekarang diperketat gitu ya. Nah, hanya mungkin bedanya seperti cek suhu tubuh. Kemudian sekarang udah mulai juga ada vaksin ya, karena di Tokyo juga sudah lebih dari 50% penduduknya sudah divaksin, dan sepertinya prediksi dari pemerintah penurunan jumlah orang yang terinfeksi oleh corona ini juga dikarenakan efektivitas dari vaksin yang telah diberikan gitu. Jadi sepertinya kalau kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa saja, hanya kalau misalnya ketika kondisi meningkat itu banyak kantor yang WFH-kan karyawannya di rumah, kemudian untuk sekolah Jepang juga itu sempat diliburkan, tapi bukan libur ya, karena di Jepang itu tidak bisa mendadak, jadi pada awal pandemi itu mereka seperti sekolah biasa tapi di rumah, tapi nggak online gitu Mbak, karena mereka Oh, belum siap dengan pembelajaran online, beda dengan Indonesia ya, kalau Indonesia itu hmm, langsung berani mengambil apa ya resiko langsung online walaupun secara sarana prasarana belum tentu semuanya itu merata memiliki gitu. Nah, benar kalau di sekali. sini ya kalau di sini beda karena belum tentu merata, jadi mereka lebih memilih ambil bahan dari sekolah kemudian dibawa ke rumah, mereka belajar di rumah. Tapi habis itu mereka masuk setiap hari. Nah, karena meningkat lagi itu sempat jadi hybrid. Jadi Hmm. misalnya satu minggu itu 2 kali, 1 atau 2 kali masuk sekolah itu untuk sekolah Jepang. Tapi kalau untuk di sekolah kami di sekolah Indonesia Tokyo kita blended learningnya, misalnya karena jenjangnya dari TK sampai SMA itu kita bagi dua, misalnya hari Senin TK dan SD, Selasanya SMP SMA seperti itu. Pernah juga kami baginya itu separuh-separuh, misalnya pagi TK SD, siangnya SMP SMA seperti itu kurang lebih. Di ini ya, apa namanya, dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan, karena kan memang nggak bisa ya terus-terusan di rumah terus gitu Ya, anak-anaknya. betul, betul. Juga anak-anak itu semuanya bilang lebih seneng sekolah datang langsung ke tempatnya katanya daripada di rumah. Iya, kalau di Indonesia malah pada seneng nih kalau misalkan di rumah terus, karena mereka ngerasain bisa sambil main. Oh gitu. Tapi anak-anak Jepang juga Mbak, ketika mereka harus belajar dari rumah juga ternyata meningkat ininya stresnya ya. Dan Iya. angka bunuh diri juga naik untuk anak sekolah, sehingga ketika di apa ya diobservasi ternyata mereka juga lebih senang datang langsung ke sekolah gitu. Oh, kabar buruk tuh ya mengenai angka bunuh diri ini kebanyakan di usia berapa dia?
Sebetulnya kalau saya melihat berita itu di usia dewasa ya, tapi yang pandemi ini di usia anak sekolah itu ikut meningkat gitu. Oh, Gitu. artinya usia SMP, SMA gitu? SD pun ada, Mbak. Oh, SD pun ada? Ya, Oh SD, ya, itu SMP, SMA ya. mengagetkan sekali ya. Rupanya Ya, mereka betul. juga sangat stres kalau misalkan harus belajar di rumah ya. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Kalau begitu, apa mungkin ini juga karena warga di Jepang semuanya pada taat ya Mbak ya, kalau misalkan soal penurunan kasus, kan mereka emang dari awal tuh sudah terkenal dengan gaya hidupnya yang begitu sehat dan bersih ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, untuk ini Mbak, sebagai guru di sekolah RI di Jepang nih, kalau keadaan sekolah sendiri sekarang seperti apa? Penasaran nih soalnya. Keadaan apanya nih? Keadaan untuk pembelajaran nih. Pembelajarannya sih sebetulnya kurikulumnya tuh sama dengan kurikulum di Indonesia ya. Kami pakai kurikulum 2013, yang membedakan itu gurunya. Jadi karena setiap jenjang itu kami hanya ada satu kelas, gitu. Jadi gurunya itu bisa jadi dari SD sampai SMA ketemu semua. Gitu. Gurunya tuh sedikit, cuma ada sekitar 17 orang, muridnya ada 100-an murid lah sekarang, dengan yang baru itu ada 100 lebih. Jadi kalau misalnya adik kakak nih ya ada di SD, SMP, SMA, mungkin nanti bisa ketemu guru yang sama. Seperti saya misalnya, saya ngajar di SD juga, ngajar di SMA juga, kelas 10, 11, 12, dan untuk ekskulnya juga SMP, SMA gitu. Jadi semuanya kenal ya di sini gitu. Kalau pembelajarannya sih kita menyerap juga sebagian dari budaya Jepang, dan kita juga ada pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu sejak SD. Dengan guru native yang asli Jepang untuk bahasa Jepang, juga bahasa Inggrisnya native dari Kanada gitu. Oke, kalau untuk kurikulumnya sendiri mengikuti di mana nih? Mengikuti kurikulumnya kurikulum di Indonesia, tetapi kita menyerap seperti kulturnya ya, yang baik-baiknya dari Jepang, seperti misalnya program membersihkan kelasnya, membersihkan sekolahnya gitu. Kita menyerap dari bagaimana sekolah Jepang melakukan piket kelas seperti itu. Karena menarik sih bagaimana mereka itu melaksanakan piket kebersihan di sekolahnya, bukan hanya sekedar nama yang terpampang nyata gitu ya, tapi kerjaannya juga dilakukan. Ya gitu. Jadi kalau ngepel ya benar-benar dipel gitu lantainya gitu. Semuanya bahu membahu. Oke, kalau untuk masuk ke kelas nih, kan kita melihat kalau misalkan di drama-drama Jepang gitu ya, atau mungkin di kartun-kartun, mereka kan ini ya ganti sepatu gitu Mbak. Ya, itu betul. juga diberlakukan di sana. Oh iya, tentu diberlakukan. Jadi di sini itu ketika masuk ke sekolah kita harus tes ini dulu ya, cek suhu tubuh, kemudian harus pakai masker, kemudian harus pakai hand sanitizer gitu. Itu yang kalau misalnya dari rumah tidak pakai masker itu ada disediakan sih oleh sekolah, tapi dihimbau harus bawa dari rumah ya sudah pakai. Nah, ketika mau masuk itu ganti sepatu ya, namanya wabaki, sepatu dalam. Sepatu dalam sekolah itu namanya wabaki. Jadi sepatu luarnya dibuka, dimasukkan ke lemari, diganti dengan sepatu dalam gitu. Kemudian ya aturan lainnya sih mungkin sama ya dengan di Indonesia, seperti siswanya tidak boleh pakai make up, tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh diwarnain rambutnya, nggak boleh pakai kutek seperti itu. Rambut tidak boleh gondrong untuk laki-laki. Mungkin sama ya kurang lebih kalau untuk peraturannya. Iya, kalau untuk seragamnya sendiri sama nggak kayak di Indonesia? Seragamnya tidak. Jadi kalau di sekolah Indonesia Tokyo itu seragamnya itu dari TK sampai SMA semua warnanya putih biru. Putih biru dongker, kemudian pakai jas biru dongker, dasi merah. Oh, kayak seragam Jepang jadinya ya. Pakai batik, ada batik sekolah. Oh, oke. Kalau gitu. Ya. Ada nggak murid dari Jepang yang sekolah di sini? Ya, jadi sekolah ini kan memang diperuntukkan, ini kan sekolah milik pemerintah ya, diperuntukkan untuk orang Indonesia sebetulnya. Tapi orang Indonesia yang sekolah di sini juga ada yang half gitu. Misalnya dia half Indonesia Jepang, ada yang half Indonesia Amerika gitu. Jadi multikultural juga sih di sini. Tapi kalau asli Jepang itu Jepang orang tuanya nggak ada sih. Oh, oke. Tapi kalau mereka juga yang half ini anak-anak yang setengah-setengah, apa bisa juga berbahasa Indonesia?
Nah, ini kalau misalnya dia lahir di sini, banyak yang mereka kurang lancar ya ketika masuk sekolah Indonesia, mereka banyak yang kurang lancar bahasa Indonesianya. Tapi luar biasanya kalau mereka itu masuk SD gitu ya, itu progresnya itu sangat meningkat dalam 1 tahun ya. Kalau saya perhatikan, mereka pandai itu berbahasa Indonesia ya, meskipun belum seperti natif orang Indonesia, tapi mereka artinya memiliki kemampuan berbahasa Jepang dan bahasa Indonesianya itu bagus gitu ya, cukup balance gitu kalau saya perhatikan. Jadi mereka tuh sebenarnya hebat ya, bisa 3 bahasa nanti, bisa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Betul, bahkan ada yang bahasa daerahnya juga tetap mereka diajarkan di rumah, jadi bisa 4 bahasa juga. Oke deh kalau gitu. Mbak, nih terakhir untuk sahabat liputan6.com nih, bisa diberikan kesan-pesannya dan juga agar tetap sehat nih untuk sahabat liputan6.com, tapi pakai bahasa Jepang, Mbak. Aduh, pakai bahasa Jepang ya? Gak apa-apa. Oh iya. Apa ya? Genki no tameni, kyotsukete kudasai. Saya agak begitu. Jadi tadi barusan supaya tetap sehat, tetap selalu berhati-hati gitu maksudnya. Baik, ya, bagus tadi. Arigatou gozaimasu. Iya, arigatou Mbak, makasih banyak ya. Oke, kalau gitu. We'll see you again next time, Mbak. Ya, mata aimashou. Mata ne.